Oh iya jelas, ya sangat jelas terlihat. Dan jangan lupa, mohon maaf saya tidak menyapa nih ya, maaf Pak Polisi yang hadir, Cali dan semua yang hadir ya. Ini bukan kasus pertama. Dan semua kasusnya itu divonis pelakunya, tersangkanya adalah gila. Lah kok bisa begitu loh? Dan pertanyaan netizen yang kita himpun, mengapa orang gila itu bisa memilih korban? Dan korbannya dai. Kalau dari 10 yang ditusuk itu cuma 1, itu kita bisa berkata itu mungkin kebetulan. Ini kenapa orang gila itu selalu menyecer para dai? Bagaimana koneksitas antara dai dan orang gila? Kenapa orang-orang gila itu yang dicecer itu dai? Jadi dugaannya ini tidak bergerak sendiri, Be? Kita meminta dan kita sangat percaya kepada kepolisian, dan kita meminta kepolisian jangan cepat-cepat memvonis gila dan melihat koneksitasnya. Di ranah sosmed itu lebih dahsyat loh, lebih kejam, lebih memalukan gitu loh, mencela, memfitnah, memaki para dai, para habaib, dan yang dicela, yang dicaci maki itu kelihatannya punya kriteria khusus, termasuk Syekh Ali Jabir. Syekh Ali adalah aktivis yang sangat istiqomah. Oke, baik. Dan beliau juga ikut serta dalam 411 dan 212 dan salah satu korban juga. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa, tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Nah, sehingga dari pihak Reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa atas nama Dokter Psikiatri Hendri, dan hari ini sudah diobservasi awal, pemeriksaan awal pada yang bersangkutan, dan besok kita akan resmi mengirimkan visum et repertum kepada rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Nah, visum itu artinya yang bersangkutan itu akan dibantarkan di rumah sakit jiwa, dirawat inapkan. Nah, selama dirawat inapkan itu akan kita observasi secara keseluruhan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, yang bersangkutan ini proses pikirnya dalam tanda kutip masih bisa dipahami, sehingga kalau orang yang tidak memahami diasumsikan biasa-biasa aja. Tapi perlu tetap kita nilai dari berbagai aspek, karena pikiran itu sendiri kan bukan hanya prosesnya yang kita nilai. Ada isi pikirnya, ada arus pikirnya dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa dia gangguan jiwa atau tidak. Jadi tetap harus kita observasi, termasuk konsistensi jawaban dari yang bersangkutan. Kita lihat lagi, ini kan informasi dari keluarga. Kita harus tetap melihat dulu di rekam mediknya beneran nggak ada nama yang bersangkutan. Kalau dari komunikasi awal seperti apa terhadap terduga pelaku ini? Jadi tadi saya sampaikan kalau sampai saat ini dia bisa komunikasi. Cuma kan kalau dalam jangka panjang, kalau kita ada komunikasi dengan tekanan dan tubuhnya juga ada beberapa lebam ya, otomatis kita lihat kan nanti akan ada penurunan. Jadi dia juga saya pikir harus perlu istirahat agar kita melihat bahwa gangguannya itu memang benar-benar gangguan, bukan karena kelelahan. Kita terus diberikan berita-berita yang sangat benar-benar menyakiti hati umat Islam. Kejadian yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir, bahwasannya beliau menerima penusukan dari seseorang yang entah apa motifnya, namun itu semua benar-benar membuat kami umat Islam sangat marah. Begitu bertubi-tubi kejadian ini terus terjadi, dan semuanya selalu dikatakan pelakunya itu adalah orang gila. Kadang saya suka berpikir gitu, ini lucu-lucuan saja. Seandainya orang gila ini semuanya berkumpul, lalu mereka berdemo, mereka protes, karena selama ini mereka merasa terhinakan. Mereka selalu menjadi kambing hitam, dan mereka selalu mendapatkan fitnah. Karena ketika ada orang-orang yang mau melakukan percobaan pembunuhan, menyakiti atau mengancam terhadap keselamatan para ulama, lalu orang gila yang selalu dijadikan kambing hitam. Saya heran, kok orang gila gitu kan bisa seperti ini. Dan komentar saya ini selanjutnya adalah apa? Saya sedang menunggu ini Bapak Menteri Agama yang terhormat, Bapak Fahru Rozi. Saya sedang menunggu komentar Bapak ini tentang terkait Syekh Ali Jabir, tentang terkait apa-apa yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir gitu kan.
good looking yang diserang gitu kan, seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, apakah Bapak Menteri Agama ini juga akan mencap radikal kepada orang ini, atau seperti biasa lagu lama seperti hal-hal sebelumnya? Banyak orang yang mengatakan bahwasanya pelaku-pelaku yang selalu melakukan penganiayaan terhadap ulama. Operator dan dalangnya sudah tak bisa ngelak lagi. Akhirnya, Sutioso ungkap modus pura-pura gila pelaku penusuk Syekh Ali Jaber. Sutioso bicara modus pura-pura gila di kasus penyerangan ulama, karena berulang kali pasti itu ada operatornya. Portal Islam.id. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso tak sepenuhnya percaya soal kasus penyerangan ulama dilakukan oleh orang gila. Menurutnya saat ini pura-pura sudah menjadi modus operandi untuk melakukan kekerasan, atau pura-pura sakit menghindari pemeriksaan KPK, berpura-pura kecelakaan. Jadi itu lagi menjadi modus, dan orang kita tidak malu untuk berpura-pura, termasuk berpura-pura gila saat ini. Begitulah kata Sutioso dalam sebuah perbincangan Kamis lalu. Sutioso menduga ada operator yang mengarahkan pelaku penyerangan tersebut. Hal ini terkait peristiwa yang berulang dan terjadi dalam selang waktu yang tak lama. Berulang kali terjadi, masa kita tetap percaya saja? Jika orang gila itu bisa diperiksa secara medis dan itu menjadi bagian penting memastikan dia gila betulan atau tidak. Karena berulang kali, pasti itu ada operatornya. Begitulah kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini. Bang Yos mengatakan, tetap hasil pemeriksaan kesehatan mental tersebut dapat jadi bahan penting dalam pengusutan kasus. Dan kini kasus penusukan terhadap ulama kembali terjadi, kali ini menimpa ulama terkemuka Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung pada Minggu 13 September kemarin. Saat kejadian penusukan, Syekh Ali Jaber sedang berdialog dengan salah seorang anak yang akan diwisuda Al-Quran di Masjid Falahuddin Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Minggu petang. Video detik-detik orang tak dikenal itu juga beredar di media sosial. Dari video itu, Syekh Ali Jaber tampak sedang berada di atas panggung dan mendadak ada seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwa tersebut. Para peserta ceramah langsung histeris. Sementara saat diinterogasi warga, pelaku mengaku disuruh untuk menusuk Syekh Ali Jaber. Ulama ternama Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung pada Minggu 13 September 2020. Terobos barisan jamaah yang sedang mendengarkan ceramah, pelaku langsung mendekati dan menusuk senjata tajam ke arah tubuh Syekh Ali Jaber. Begitu diungkapkan Dede, salah seorang jamaah yang berada di lokasi kejadian, kepada harian Momentum.com. Mungkin pelaku niatnya mau menusuk dada Syekh, tapi dapat dihindari sehingga kena tangan sebelah kanan di sekitar bawah punggungnya. Dede mengatakan, peristiwa penusukan itu terjadi saat Syekh Ali Jaber menyampaikan kajian dalam acara wisuda santri TPK Masjid Falahuddin sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat.